Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Perkenalkan, aku Randy Effendi, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Sebagai dasar negara yang secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Dasar itu, sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota PKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Baik, kita akan masuk ke bagian urgensi Pancasila sebagai ideologi. Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita yang harus dicapai, namun kadang ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan, seperti kemiskinan, penyakit, dan korupsi. Dalam proses pemecahan masalah itulah, Pancasila hadir tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap kekeh dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Bisa disimpulkan bahwa urgensi Pancasila sebagai ideologi adalah: yang pertama, menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Implementasi dari urgensi Pancasila sebagai dasar negara antara lain para pejabat tidak korupsi dan setiap warga negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Sebagai mahasiswa hukum, saya harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa hukum, saya harus mampu memberikan aksi agar dapat mencapai penerapan Pancasila yang baik
maupun di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat luas khususnya. Aksi utama adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dukung penegakan hukum dalam berdemokrasi, memberikan edukasi tentang pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Edukasi tersebut bisa melalui media, contohnya YouTube, TikTok, dan sebagainya, ataupun langsung turun ke lapangan. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya Pancasila lah pandangan hidup kita dalam bernegara. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun suara yang mengganggu dalam video tadi ya. Indah biangala di langit tinggi, rintik hujan tiada henti, junjung tinggi Pancasila sebagai ideologi, mari amalkan Pancasila sepenuh hati. Saya Randy Effendi, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.